Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam berjumpa warahmatullahi. kembali di podcast JMSI Sulawesi Tengah. Kali ini kita mengundang salah satu dosen Universitas Tadulako yang juga tenaga ahli Kementerian Keuangan. Beliau adalah Muhammad Ahlis Jirimu, PhD ya? Ya. Ya, PhD. Beliau ini rajin menulis di setengah-tengah kesibukannya. Beliau rajin menulis di media, bahkan beberapa media sempat menulis angle-angle menarik terkait dengan soal pembangunan di Sulawesi Tengah. Kali ini kita akan membahas soal kegiatan pembangunan, terutama soal peran pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memberantas kemiskinan dan soal kesiapan pemerintah Sulawesi Tengah menghadapi IKN. Nah, sejauh mana nanti kita akan banyak bicara dengan Pak Halis. Pak Halis, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kehadirannya. Ya. Saya tahu Bapak sibuk. ini baru saja hadir dari pesta pernikahan, tapi saya minta waktunya bisa memberikan menyuarakan tentang kritikan atau apalah soal pembangunan Sulawesi Tengah. Silakan mungkin Pak Halis. Ya. Jadi gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kita semua. Malam ini sengaja saya berikan luang kita berdiskusi tentang kinerja pembangunan di Sulawesi Tengah. Biasanya kalau secara regulasi, terutama kalau kita menggunakan Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah maupun undang-undang yang terbaru Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah, itu ada indikator kinerja pembangunan. Ya. Nah, indikator kinerja pembangunan itu terbagi habis mulai dari gubernur, bupati, wali kota sampai ke tingkat fungsional atau eselon 4. Ya. Itu ada indikatornya. Nah, keberhasilan dan kegagalan suatu pemerintahan untuk ukuran kepala daerah itu ada 6. Nah, ada 6. Yang pertama yang biasa dinamakan laju pertumbuhan ekonomi. Ya. Kemudian yang kedua laju pertumbuhan ekonomi ini puncaknya. Jadi dia berdampak kepada 5 yang lain. Nah, untuk mengukur inklusif tidaknya laju pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi adalah diukur oleh bagaimana kemiskinan. Nah, bagaimana IPM, Ya. bagaimana ketimpangan distribusi pendapatan, bagaimana angka pengangguran, kemudian bagaimana indeks kualitas lingkungan hidup. Ini yang paling baru. Dia yang ke-6 dia sebenarnya. Ya. Nah, kemudian plus yang lain ada ketimpangan pembangunan antar daerah. Itu masuk di dalamnya. Ini yang disebut dengan nama indikator visi. Indikator visi. Kemudian setelah itu indikator dijabarkan lagi. Nah, jadi gubernur, wakil gubernur itu punya 6 indikator. Bupati, wakil bupati sama, wali kota juga demikian. Dijabarkan lagi, ambil contoh misalnya untuk indikator yang di pelaksananya. Kalau tadi IPM adalah gubernur, wakil gubernur, kemudian bupati, wali kota maupun wakilnya, lalu dijabarkan lagi untuk misalnya kepala dinas pendidikan. Di dalam IPM itu ada indikator rata-rata lama sekolah. Ya. Dan harapan rata lama sekolah sebagai pembentuknya. Terus untuk kepala dinas kesehatan ada usia harapan hidup. Untuk yang OPD atau perangkat daerah yang ekonomi ada yang namanya paritas daya beli. Oke, secara umum bagaimana Pak Halis melihat kinerja pemerintah? Nah, kalau selama 3 tahun terakhir ini, saya ngambil contoh yang paling terbaru saja. Iya. Antara di 2023. Nah, kalau kita menggunakan 6 ini, maka kita pertama harus gunakan indikator yang sudah disahkan menjadi perda. Iya. Sulawesi Tengah itu punya
Perda nomor 13 tahun 2021 tentang RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2021-2026. Nah, di situ ada. Itu lebih tepatnya di dalam bab 8. Itu tabelnya disebut dengan nama IKU, indikator kinerja utama. Ada 18 di situ. Tapi yang 6 hanya untuk kepala daerah. Nah, secara umum yang tercapai bahkan terlampaui adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi terlampaui. Karena dia targetnya hanya 9,5 tapi 11,91 2023. Kemudian IPM-nya juga, IPM manusia terlampaui. Itu sekarang masuk kategori tinggi, 71,66. Nah, kemudian yang ini Pak, yang tidak terlampaui itu ada pertama angka kemiskinan. Kemiskinan ya. Kemiskinan tidak terlampaui karena targetnya itu adalah 10,8 targetnya. Kemudian 2004 9,5. Tapi yang terjadi dari 2022 ke 2023 malah naik dari 12,3 ke 12,41. Itu secara umum kemiskinan. Nah, ini tentu data-datanya dari mana sumbernya? Dari BPS. Angka pengangguran memang trennya turun dari 3 ke 2,95. Tapi target di dalam RPJMD itu 2,84, tidak tercapai. Nah, kemudian distribusi pendapatan yang direpresentasikan oleh indeks Gini namanya, itu targetnya 2023 adalah 0,22. Tapi dia sekarang masih berada di 0,305. Nah, semakin kecil nilainya semakin merata. Nah, kemudian yang lainnya yang lebih parah sekarang adalah ketimpangan pembangunan antar daerah. Oh gitu ya. Itu paling parah itu sekarang, paling parah karena nilainya di antara 0 dan 1. Namanya indeks Williamson. Nah, tetapi sekarang bukan lagi di antara 0 1, melampaui 1. 2021 itu 1,22, 2022 itu 1,52. Nah, saya mulai dari yang LPE istilahnya, laju pertumbuhan ekonomi. Nah, dia tingginya ini sudah jelas masyarakat awam pun tahu. Yang tinggi membuat tinggi ini adalah pertambangan Morowali Utara plus Banggai. Nah, plus Banggai yang membuat tinggi. Nah, dan ini adalah sumbangsinya siapa? Sumbangsinya pemerintah pusat, pihak swasta, para PMA. PMA. Kita istilahnya itu adalah ini belum inklusif, ya, karena tadi kemiskinan malah naik. Nah, yang namanya pertumbuhan ekonomi itu pun dimanapun dia, kalau didorong oleh pertambangan itu tidak inklusif. Nah, pasti tidak inklusif. Karena apa? Karena dari sisi penanaman modal asingnya itu dominasi tenaga kerjanya itu sangat minim karena dia padat modal. Nah, kemudian dikaitkan dengan angka pengangguran, kita cukup banyak loh, 47,08 ribu jiwa. Berarti tidak ada korelasinya. Bukan tidak berdampak. Tidak berdampak. Kemudian pemerintahan sebelumnya itu sudah tinggi. Sudah tinggi. Jadi sebenarnya istilahnya itu terjadi yang namanya autopilot pembangunan. Tanpa pemerintah pun dia sudah berjalan. Nah, strateginya kita itu adalah kita masih berpikir paradigmanya kepada tumbuh terus, pertumbuhan ekonomi. Padahal sekarang semua daerah itu sudah mengarah kepada pertumbuhan yang berkeadilan, yang pertumbuhan yang memperhatikan dampaknya pada lingkungan, pertumbuhan yang memperhatikan bagaimana dampaknya pada degradasi hutan. Dan Sulawesi Tengah belum seperti itu. Apa contohnya? Ini tinggal kita buka namanya map biomas. Buka aja itu berapa diukur oleh map biomas.
antara tahun 2010 sampai 2015 hutan yang lenyap di Sulawesi Tengah itu mencapai 14.618 hektar, setara dengan 18.000 kali lapangan sepak bola. Itu hutan yang hilang. Ya, belum lagi yang lainnya, yang namanya RPJMD ini punya dokumen pendamping, namanya KLHS, Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Di KLHS itu ada terkait dengan daya dukung dan daya tampung. Lebih rinci, saya ngambil dua saja. Daya dukung air di Sulawesi Tengah itu dari 3,59 juta hektar luas wilayah kita, itu yang sudah tergerus hampir 13,85%, sekitar 433 ribu hektar. Dan ini menjadi masalah karena sudah terlampaui kemampuannya dalam menyediakan air. Pangan lebih parah lagi. Yang sudah terlampaui ini pangan itu sudah mencapai 2,59 juta hektar, hampir 42% dari total wilayah Sulawesi Tengah yang mampu menyediakan pangan. Nah, pemerintahan sebelumnya, pemerintahnya Pak Longki, itu sudah menyiapkan, sudah ada regulasinya, yang namanya kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Di dalam RPJMD ada, di RT/RW lama ada. Payung hukumnya sudah jelas. Itu diteruskan nggak ya? Apa? Diteruskan oleh pemerintah? Ya, sampai sekarang boleh dikata nggak diteruskan, karena ada di masing-masing kabupaten. Di masing-masing kabupaten itu kawasan pertanian pangan berkelanjutan, dan tidak perlu lagi yang namanya land clearing. Itu sudah siap. Ciri khasnya adalah pada wilayah-wilayah yang dialiri sungai besar. Nah, sungai besar, contoh, saya ambil contoh misalnya sungai paling panjang di Sulawesi Tengah, 1187 km, hampir 400 sampai 500 atau 300-an ya dia aliri, Sungai Bongkah. Nah, itu satu. Nah, satu di mana Kabupaten Banggai ada namanya Sungai Minahaki. Bisa dia mengaliri persawahan atau pangan sekitar 300-an. Nah, di Toli ada namanya Sungai Maraja. Itu juga sumber air. Di Donggala hanya ada satu yang potensial, namanya Sungai Supermana. Terletak di selatan. Itu 26.000 hektar bisa memasok pangan. Yang ini yang belum dioptimalkan. Nah, strateginya kita sebenarnya adalah fokusnya pada pangan hortikultura, perikanan yang menjadi potensi kita. Kenapa? Satu, alasan pertama, konsentrasi orang miskin paling banyak di sana, petani di nelayan, hampir 17.234 rumah tangga miskin nelayan itu ada di pesisir. Nah, kira-kira representasinya hampir 5,34% dari total. Nah, jadi strateginya harus ke sana. Karena yang tambang itu biarin aja pihak swasta yang ini. Iya, betul. Selain itu, kita ini kan juga menggadang-gadangkan diri untuk menjadi penyangga IKN, ya kan? Sementara potensi-potensi yang ada di kabupaten di kita ini belum tergarap dengan bagus. Itu bagaimana menurut Pak Alis? Nah, sebenarnya pertanyaannya adalah, adakah data yang jelas tentang masing-masing potensi pangan, hortikultura, peternakan, perikanan yang ada di wilayah kita? Itu belum ada. Itu secara real saya dapat katakan belum ada. Kalau itu ada, berapa potensinya? Nah, karena selama ini kita mau mencukupi kebutuhan di dalam Sulawesi Tengah saja, tidak bisa. Itu tidak cukup. Akhirnya kita ngambil hortikultura, sayur mayur dari Baru. Nah, yang sementara pasokan dari mana? Dari Napu itu lebih banyak disuplai ke PT IMIP. Nah, terus belum lagi yang lain-lain. Belum lagi kita akan terganggu dengan pembeli dari wilayah Sulawesi Selatan, pedagang perantara maksudnya, dari Sulawesi Utara. Jadi mereka akan mencari sini misalnya beras-beras yang organik. Tentu petani yang rasional dan sudah punya hubungan pertemanan yang kuat pasti menjual ini. Nah, berarti Sulawesi Tengah untuk menjadi penyangga IKN itu masih tanda tanya. Masih tanda tanya ya. Karena daerah lain juga pasti berbuat. Tadi saya ngambil contoh misalnya DKI. Sebenarnya ada di grafik yang terbaru itu
eh, pasokan ke IKN dalam skala makronya ke mana, ke Kalimantan Timur, itu masih dominan dari DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Itu lebih intens mereka dibandingkan kita. Nah, kita baru sampai pada slogan sebagai penyangga pangan, sementara mereka sudah berbuat, sudah lebih dulu. Nah, sekarang kalau menurut Pak Alis, kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah provinsi supaya bisa segera terrealisasi itu sebagai penyangga IKN? Jadi saya pernah keluarkan istilah yang namanya Sulteng Incorporated. Nah, Sulteng. Jadi saya berharap pemerintahan yang baru nanti, ketika dia selesai dilantik, maka dia undanglah para bupati, wali kota untuk bersama-sama. Ini kita punya tantangan ke depan adalah untuk penyediaan pangan. Nah, penyediaan pangan, kemudian bagaimana potensi yang ada di daerah Bapak. Nah, berapa yang kemampuan Bapak di situ. Kemudian bagaimana dengan kalender tanamnya? Saya ngambil contoh saja kalender tanam. Kalender tanam di Sulawesi Tengah itu nyaris tidak pasti. Berbeda dengan di Sulawesi Selatan. Ya, Sulawesi Selatan memang sudah tertata sebagai lumbung pangan nasional. Ngeceknya gampang. Ngecek di mana, di Bulog. Jadi dulu waktu Pak Maruf kepala Bulognya sini, saya pernah tanya, ngecek. Iya Pak, kadang tidak pasti di sini untuk pasokan. Ya, sesuatu yang tidak pasti membuat harga juga akan bergejolak juga. Jadi praktisnya seorang gubernur mestinya harus jadi pilot untuk 13 kabupaten. Kalau istilahnya Pak Hasanuddin Aco itu adalah kereta kuda. Jadi ditarik oleh 13 kuda ini. Nah, tentu saling sinergi, misalnya setiap sebulan sekali mereka rapat dan itu mesti tertata dengan baik. Ini karena apa? Karena kita belum bekerja berdasarkan target, berdasarkan indikator. Jadi masih istilahnya itu masih business as usual. Pak Alis melihat bagaimana KPN yang sekarang digadang-gadang oleh Pemprov? Ini Pak, saya justru lebih fokus melihatnya itu dari sisi payung regulasinya. Nah, itu yang pertama. Payung regulasinya itu adakah dia termaktub di dalam RPJMD, di dalam RT/RW? Di dalam RPJMD jelas tidak ada. Nah, ini kenapa? Ini akan menjadi payung hukum bagi dinas untuk menjalankan program kegiatan maupun subkegiatan sana. Nah, kalau tidak ada payung hukumnya, terus mereka jalannya ke sana, ini masalah ini. Masalah nanti di ini, karena di dalam RPJMD, di dalam range-nya memang tidak ada. Nah, memang di dalam RPJMD tidak disebutkan ada KPN karena dia sampai di program. Tetapi di dinas dinas tanaman pangan dan hortikultura itu mesti ada. Nah, kecuali mungkin mereka melakukan revisi Renstra. Kalau revisi RPJMD itu dia dimungkinkan sesuai dengan Permendagri 86/2017, itu tepatnya di pasal 70, dimungkinkan apabila masa RPJMD-nya itu masih di atas 3 tahun. Nah, sekarang posisinya sudah lebih. Sekarang sudah ya, karena dari pelantikan Gubernur 16 Juni 2021 menjelang menjelang 2026 itu sudah tanda tanya, karena prosesnya juga harus melalui DPRD untuk melakukan revisi di dalam RPJMD-nya. Iya, selain soal regulasi, KPN bisa diandalkan. Saya termasuk orang yang pesimis. Satu tadi seperti yang ada di dalam KLHS, bahwa sungai besar yang ada di Kabupaten Donggala itu berada di selatan, di Kecamatan Banawa Selatan, Rio Pakava, bukan di utara. Nah, ini semuanya tergantung pasokan air. Kemudian dari yang lain-lain, kemudian juga yang menentukan misalnya agroklimatologi. Nah, di dalamnya memungkinkankah seperti ditanam durian di sana seperti yang ditanam oleh Wakil Presiden. Nah, kemudian targetnya kita adalah tanaman pangan yang berjangka pendek.
ya beras, jagung, jagung. kemudian yang lainnya. Nah, kalau durian ini jangka menengah maupun jangka panjang. Nah, sementara targetnya adalah pasokan pangan maupun hortikultura. Nah, kenapa jauh-jauh ke sana? Jadi Sigi aja hamparannya lebih luas dan ada ini Pak 800 hektar 8.000 hektar Lengkap dengan irigasi. lengkap dengan irigasinya. Itu irigasi dari masa irigasi Domoga Gumbasa di masa lalu itu yang itu masih walaupun sekarang baru selesai direhab. Itu masih potensial di sana dibandingkan dengan di KPN. Nah, tentu kita juga yang faktor yang lain tentu belajar dari ini Pak dari kegagalan maupun keberhasilan KPN yang lain seperti di Papua ada yang berhasil, di Sumatera yang ada yang kurang berhasil. Itu tergantung semua itu dari kita. Jadi mestinya gubernur lebih lebih meningkatkan hubungan lagi ke antara kabupaten dan kota ya. Kabupaten dan kota karena kerjasama sinergi di antara dalam wilayah itu lebih bermanfaat dibandingkan dengan kerjasama antar wilayah. Walaupun sebenarnya pemerintah provinsi bisa menginisiasi kerjasama kawasan. Iya. Misalnya kawasan Laut Sulawesi dan Selat Makassar. Mereka sudah inisiasi mengenai road to Selat Makassar. Tapi intinya seperti apa? Apa core of activity-nya? Apa inti kegiatannya dalamnya? Di dalamnya itu kan ada 8 provinsi. 8 provinsi, Kaltara, Kaltim, Kalsel, kemudian Sulawesi Tengah, Sulbar, dan Sulsel. Plus 41 kabupaten kota. Mulai dari Kabupaten Sitaro di utara sampai ke Kota Makassar. Batu Licin di samping kita, Kabupaten Kalsel, Provinsi Kalsel di wilayah samping kita. Itu sebenarnya masa lalu itu sudah ada kerjasama antar daerah lewat pelayaran rakyat. Sebenarnya lebih penting mana sebenarnya mengembangkan potensi yang ada di daerah dengan kerjasama antar wilayah itu? Kalau bisa jalan dua-dua, bisa jalan dua-dua, potensinya juga di dalamnya juga, kemudian kerjasama. Nah, faktor yang paling penting juga itu adalah kelayakan infrastruktur di Sulawesi Tengah. Yeah. Karena kemahalan harga-harga yang diukur dari indeks kemahalan konstruksi di Sulawesi Tengah itu ditentukan juga dengan infrastruktur. Nah, kalau kita lihat misalnya di daratan Sulawesi 6 provinsi, jalan nasional paling panjang itu adalah di Sulawesi Tengah, 2.700 km. Nah, kemantapannya itu sudah sampai 94%. Tapi jalan nasional. Sementara jalan provinsi itu baru sekitar 61 sampai 62%. Nah, untuk menaikkan setiap 1 triliun uang digunakan bagi infrastruktur transportasi jalan, jembatan, pelabuhan, laut dan segala macamnya, itu dia bisa mendorong peningkatan akses infrastruktur sekitar 613 km. Nah, bukan hanya sinergi antara Dinas Bina Marga Penataan Ruang, tapi dengan perhubungan juga. Harus. Nah, kita di daerah ini, daerah baik provinsi maupun kabupaten kota itu tidak punya kewenangan udara. Jadi hanya laut dan darat. Itu yang ini. Nah, kemudian bagi pemerintah sebenarnya ada 10 ini Pak fasilitas publik, baik pelabuhan laut, kemudian pelabuhan penyeberangan plus 1 terminal itu yang belum terhubung dengan jalan nasional. Nah, akibatnya apa? Akibatnya misalnya begini, banggai laut. Banggai laut itu kan tidak punya budidaya pangan dan hortikultura, semua diambil dari banggai. Ya, nah, ketika gangguan cuaca musim, tentu harga di banggai laut akan cenderung menjadi mahal. Nah, itu terjadi untuk infrastruktur. Belum yang lain-lainnya yang sebenarnya itu harus diperhitungkan secara matang. Nah, karena dari waktu ke waktu dia akan semakin mahal. Kemudian yang lainnya juga
dan ini bisa membuat harga-harga semakin mahal, tentu menggerus pendapatan masyarakat. Otomatis yang tadi penduduk yang dari sisi kemiskinan ekstrimnya sudah turun ke 1,44, walaupun kemiskinan keseluruhan naik. Nah, itu akan turun kelas lagi. Akan turun kelas lagi karena yang turun itu adalah seperti lantai 1, lantai 2, lantai 3. Kemarin salah satu tenaga ahli gubernur mengklaim bahwa kemiskinan itu turun dari 13 menjadi 12, sekian persen. Itu datanya tahun berapa? Cek aja data BPS. Data BPS itu adalah 12,3 2022 menjadi 12,41, naik ini. Oh, dia mengukurnya dari zamannya Pak Longki. Ya, jadi kalau naiknya naik banyak, kalau turunnya sedikit. jadi sebenarnya versi data ada 3. Ada yang namanya yang dikemukakan oleh Pak Gubernur itu adalah namanya data P3KE, pensasaran pengentasan kemiskinan ekstrim. Kemudian ada data yang biasa gunakan dan saya rinci itu sampai desa, ada desanya, orangnya ada semua. itu namanya DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Kemudian ada BPS juga. Nah, ini masing-masing bisa digunakan. Nah, targetnya kemiskinan ekstrim itu harus 0 2024. Tapi yang baru 0 ini adalah Banggai, kemudian 0,58 itu Kota Palu. Nah, 0% Banggai, 0,58 Kota Palu tidak berarti udah berleha-leha. Tidak demikian. Justru kalau dia trennya gini itu masih lebih mudah, tapi kalau sudah melandai begini itu sudah berarti dominan kemiskinan struktural dan kultural, dan itu berat untuk mengatasinya dibandingkan dengan yang trennya yang demikian. Dari 6 indikator tadi yang Bapak sebutkan awal yang tidak tercapai, itu sebenarnya instansi mana yang sebenarnya, OPD mana yang bertanggung jawab sebenarnya? Tidak serta-merta hanya satu OPD. Iya. Nah, sebenarnya ini ada di kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, 2 ketimpangan ini, 4 ini, itu adalah di OPD mana saja maksud saya? OPD yang saling sinergi berada di bawah koordinasi Ketua TKPK, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Siapa itu? Wakil Gubernur, kemudian Wakil Bupati, Wakil Wali Kota. Itu yang bertanggung jawab. Nah, di dalamnya itu ada 18 OPD, 18 sampai 20 OPD. Contoh misalnya untuk ini Pak, untuk kemiskinan infrastruktur, ada Perkimtan, ada Bina Marga, ada Cikasda kalau provinsi. Nah, malah Cikasda sudah berbuat yang namanya strategi penurunan kemiskinan ekstrim berbasis kepada wilayah irigasi, karena kewenangan mereka itu mereka lakukan di situ. Nah, sekarang bagaimana dengan ini Pak, dengan yang lainnya? Nah, yang lainnya juga bisa laksanakan. Mereka sudah laksanakan, tapi pertama kadang data pensasaran P3KE tadi itu belum optimal digunakan. Itu satu. Yang kedua, mereka itu belum saling sinergi, jadi parsial jalan. Yang pokok saya punya kegiatan jalan, jalan masing-masing. tapi saling ada kan semuanya kegiatan bersama. Kegiatan bersama di antara ini Pak, di antara OPD ini. Nah, saling sinergi. Nah, kemudian yang lainnya, kalau kita mau menggunakan data DTKS dan P3KE, itu ada masing-masing desil di situ. Nah, desil yang pertama itu desil 1 sangat miskin. Di dalam sangat miskin itu, di persentase 60 ke bawah, itulah kemiskinan ekstrim. Nah, jadi mereka yang tadi turun itu hanya naik dari 60 ke atas sedikit. Ada juga yang loncat ke desil 2, kan miskin. Nah, tentu ini masing-masing berbeda-beda. Nah, kalau di desil pertama, desil kedua, karena sangat miskin dan miskin, itu ya sudah ada juga program pemerintah pusat, beras sejahtera,
kemudian BLT dana desa, kemudian PKH. Nah, di desil 3 itu sampai 4 itu kelembagaan ekonomi. Nah, kelembagaannya yang diperkuat. Nah, kelemahannya kita belum menjalankan program atau kegiatan penanggulangan kemiskinan yang berbasis tematik dan spasial. Jadi masih general semua. Iya. Nah, maksudnya bagaimana? Misalnya Banggai dan Kota Palu itu sudah punya angka kemiskinan sekarang. Palu itu adalah 6,64, sementara Banggai sudah di 6,94. Ini sudah mau mengarah ke kemiskinan alamiah. Lebih berat mengatasi kemiskinan alamiah, mendekati nol dan tidak pernah benar-benar nol karena melanggar sunatullah. Melanggar sunatullah. Jadi gitu. Nah, sementara yang lain-lain ini berbeda-beda. Misalnya, gimana caranya Banggai mengatasinya? Ya pakai strategi spasial. Konsentrasi kemiskinan sekarang di Banggai itu ada di utara, Kecamatan Nuhun bagaimana, dan di Kepala Burung, Balantak Selatan, Balantak Utara. Siapa mereka? Ternyata di antara mereka itu banyak yang rumah tangga perempuan. Di Sulawesi Tengah ini ada 31.884 kemiskinan yang dipimpin oleh rumah tangga perempuan. Dan paling banyak di Kabupaten Banggai. Tentu tematiknya adalah tematik perempuan. Nah, kemudian di yang lainnya, misalnya Banggai Kepulauan dan Morowali Utara, justru kemiskinan ekstrimnya malah naik. Nah, harusnya malah naik. Ternyata begitu saya teliti, cek bersama teman-teman DJPK, ini Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan yang sementara ada di Palu sekarang, anggarannya biasanya ke utara. Jadi wilayah Tinangkung Utara, Tinangkung Selatan. Nah, sementara di wilayah Bulagi Selatan, Bulagi Utara, itu terabaikan. Jadi pembangunannya tidak berdasarkan data ya? Itu, jadi tidak berdasarkan data. Nah, kemudian Morowali Utara, sama Morowali Utara juga tuh. Padahal gemericiknya nikel di sana itu mengundang semua orang, tapi justru angka kemiskinan ekstrimnya malah naik. Nah, tentu spasialnya lagi dilihat karena konsentrasinya adalah di sebelah dari Palu masuk Tompira, kemudian ada yang belahan setelah cagar alam Morowali di mana di Bungku Utara dengan Mamo Salato. Nah, tentu treatmentnya beda. Jadi masing-masing kabupaten kota itu berbeda cara penanggulangannya. Nah, tentu misalnya Poso itu juga harus jalankan namanya pembangunan berbasis danau. Sementara yang lain-lain juga berbasis sungai. Jadi jangan copy paste dari daerah lain. Nah, tidak bisa. Itu punya ciri khas masing-masing itu. Masing-masing sendiri itu. Oke, sebenarnya ada banyak hal yang ingin saya tanyakan lagi, cuma waktu sudah sampai ya, sampai saatnya. Mungkin lain kali kita mengulang kembali dan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Alis. Mudah-mudahan apa yang diungkapkan tadi bermanfaat bagi kita semua, ya, terutama bagi pemerintah untuk bisa mengevaluasi kembali, dan saya kira ke depan gubernur harus kerja keras lagi untuk mempersiapkan gubernur baru ya untuk mempersiapkan Sulawesi Tengah menjadi betul-betul penyangga IKN, bukan cuma sekedar slogan ya. Sebelum saya tutup, mungkin ada penyampaian terakhir dari Pak Alis. Saya hanya fokuskan saling sinergi. Sinergi antar daerah seperti makna kereta kuda. Kereta kuda maknanya makna terdalam itu adalah Sulteng yang dari uncorporated menjadi incorporated. Kemudian semua itu akan tercapai kalau kita saling kerjasama. Gaungnya kerjasama itu lebih didengar misalnya di pemerintah pusat dibandingkan dengan hanya sendiri-sendiri. Ya, jadi itu Indonesia jangan jalan sendiri-sendiri kepala daerahnya, ya, tapi harus ada kerjasama supaya sama-sama saling bergandengan tangan ya. Demikian podcast kita hari ini. Mudah-mudahan kita bertemu kembali pada lain waktu dengan narasumber yang berbeda, dan saya kepada Pak Alis saya minta maaf kalau ada hal yang dan saya dan lain waktu kita akan Insyaallah lagi. Terima kasih saudara pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.